Aha, Stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. ICW juga melakukan pencegahan dengan konsisten mengobati 3 identitas yang terangkum dalam tema Berani Jujur Hebat. ICW berkoalisi dengan para seniman, pendidik, pemuka agama, aktivis hak asasi manusia, lingkungan, dan perempuan untuk terus mengamankan bahwa jujur adalah langkah awal memberantas korupsi. ICW juga didukung donasi hukum dengan komitmen donasi yang diberikan. Kami memberdayakan aktor-aktor potensial untuk mewujudkan sistem politik, hukum, adalah tugas sosial dan perjalanannya masih panjang. Namun, dengan jaminan masyarakat sipil yang kuat. Sumber kita pada siang hari ini juga selamat datang Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini pada hari ini dalam acara diskusi publik pengelolaan guru, sentralisasi atau desentralisasi. Tadi rekan saya penyanyi sudah menyinggung bahwa hari ini adalah Hari Ibu. Memang sosok ibu tidak lepas dalam kehidupan kita dari sejak lahir. Kemudian kita juga mengenal belingan ASI, air susu ibu. Selesai kuliah, teman-teman daerah banyak yang mengadu nasib ke ibu kota. Sekarang ini juga banyak yang senang, khususnya bapak-bapak ya, dan saya juga main di mall itu karena sekarang di mall banyak sekali ibu-ibu muda. Itu juga menambah semangat. Dan pada hari ini kita akan bicara tentang ibu juga, ibu guru dan bapak guru. Waktu kecil saya sebenarnya sudah pernah mengusulkan supaya istilah pahlawan tanpa tanda jasa itu dihilangkan. Dan sekarang ini juga sudah mulai dihilangkan. Dulu saya usulkan bahwa istilahnya diganti dengan pahlawan tanpa kasih PR. Jadi kalau kasih PR justru anak muridnya lebih semangat belajar ya Bu ya. Baik, kita masuk ke acara kita hari ini. Hari ini Bapak Ibu siap tapi habis makan ya. Biasanya kalau habis makan baca di ruangannya dingin, bawaannya ngantuk. Kita tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ya, biar hangat. Realisasi juga tentang kursi guru saat ini. Kita di sini akan nanti diskusinya cair tentunya. Ya, cair biar masuk ke dalam hati pikiran kita sehingga ada output yang baik buat kita semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Pertama saya ucapkan selamat datang dan yang saya hormati Bapak Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta, kemudian Wali Kota Pontianak ya Pak Sukarmiji, dan dalam perjalanan ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Anies Baswedan, dan kalau tidak salah Pak Rano Karno juga akan datang, Gubernur Banten. Dan tentu yang saya hormati dan saya cintai para guru-guru yang sudah juga hadir pada hari ini, dan tentu para hadirin semua kita beri tepuk tangan dulu kepada para guru. Kita di wilayah ASEAN kita masih berada di bawah negara-negara itu, dan seluruh stakeholder untuk sama-sama meningkatkan indeks pembangunan manusianya, karena indeks pembangunan nasional adalah salah satu indikator untuk mengukur kualitas hidup dan tepat kalau kita kaitkan dengan peran guru. Guru punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Tapi juga di sisi lain, guru juga punya tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan wawasannya. Tapi di sisi lain juga, persoalan guru sampai sejauh ini masih berputar soal peningkatan kesejahteraan, soal career path, peningkatan karir, jenjang karir, dan lain-lain. Masih banyak persoalan-persoalan yang dihadapi para guru. Tapi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu manfaatnya itu pertama adalah awet muda. Jadi kalau Bapak Ibu senang kesucian putih itu awet muda. Yang kedua adalah awet kantong. Jadi kalau nggak percaya, coba dari sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke mall, makan dimanapun pesan air putih, saya rasa tagihannya lebih kurang dibandingkan kalau pesan yang lain. Bicara soal riset, kali ini rekan dari ICW akan mempresentasikan sebuah hasil risetnya yang akan disampaikan oleh Mas Ade Irawan. Persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama, apa yang kami presentasikan ini hanya satu dari banyak temuan ICW terkait dengan guru. Jadi kami melakukan riset secara umum terkait dengan pengelolaan guru di Indonesia. Tujuannya sebab, lalu juga kami lakukan di Jakarta, wawancara dan FGD, dan di Bandung, di Garut, dan di Tasik. Nah, untuk metode kami buat metode penelitian kualitatif gitu ya, menggabungkan pengumpulan data-data dokumen-dokumen terkait dengan guru termasuk anggaran, lalu masuk melakukan diskusi-diskusi terbatas di beberapa daerah. Nah, secara umum sebenarnya ada 5 masalah pokok yang kami temukan. Masalah utama soal rekrutmen dan pendidikan calon guru ini, lalu kemudian status dan kesejahteraan guru, kepangkatan dan pengembangan karir guru, ketimpangan persebaran guru, politisasi, dan yang keenam desentralisasi atau resentralisasi. Nah, sebenarnya dari Ya, sama-sama sudah kita saksikan bersama hasil riset ICW disampaikan oleh Mas Ade Irawan. Iwel Sastra atau Mas Iwel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mengantar dan memandu diskusi ini, dengan hormat saya memohon ketiga pembicara kita, Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Sosial, silakan untuk ke depan. Mari kita mohon dari sekalian, Bapak Gubernur DKI Jakarta dan Bapak Wali Kota Pontianak. Silakan Pak ambil posisi Pak. Yang sudah juga mendengar presentasi ICW, saya kira saya mulai dari temuan ICW dulu. Kita mulai dari Pak Gubernur DKI Jakarta karena beliau akan meninggalkan tempat jam 14.30, kalau nggak salah Pak Gubernur ya. Tadi di slide terakhir itu saya kira penting Pak Gubernur. Soal pertanyaan dari berbagai masalah, ada dua saya kira masalah inti adalah soal politisasi dan pertanyaan soal memperjelas resentralisasi atau tetap desentralisasi atau pengelolaan bersama seperti apa ya, itu yang saya kira disampaikan oleh Pak Ciwi tadi. Boleh 10 menit Pak Gubernur overview saja dulu kebijakan dan kemudian kenyataan di DKI Jakarta. Silakan Pak Gubernur. Pertanyaan yang susah nih, sampingnya menteri soalnya. Ya tentu akan jawab. Bilang desentralisasi nggak enak lagi. Karena gimana putusan menteri masih saya ikut. Memang dia ada lebih kurang sama gitu ya. Bisa dulu kita dari kecil selalu bilang tiap kali ganti menteri pendidikan yang baru, kurikulumnya ganti baru. Itu juga satu hal yang selalu masalah. Tapi kalau kita bilang mau ganti lebih baik, ini juga bisa berdebat juga, baiknya sampai di mana. Nah, tapi kalau dilepaskan sampai semua di provinsi sendiri, ini juga bisa masalah juga gitu. Ya, kalau buat DKI bagaimana? Ini pikiran saya belum tentu benar sih.
saya berpikir, kenapa puskesmas kami, rumah sakit kami begitu baik? Karena dia BLUD. Karena dia BLUD, dokter-dokter swasta yang terbaik bisa kami rekrut. Coba dulu sebelum jadi BLUD, rumah sakit puskesmas belum jadi BLUD, sampai perawat, sampai bidan harus PNS. Saya tidak mengatakan semua PNS jelek ya, tapi umumnya nggak ada yang bagus juga gitu loh. Itu persoalan kita. Ini fakta di lapangan, tidak terlalu bagus juga. Tapi ini mesti dipaksa, dipoles gitu. Ini udah stigma kok. Masyarakat kita punya stigma apa? Udah pejabat pasti korup, pasti males. Stigma apa? PNS pasti malas, pasti bodoh, juga pasti korup. Ini stigma. Nah ini yang harus kita kalahkan. Nah waktu puskesmas kita mau kombinasi dengan dari luar, PNS ini juga terpacu. Tentu gaji semua kita naikkan. Nah ide ini yang mau saya terapkan di sekolah sebetulnya. Jadi sekolah di DKI saya ingin semua jadi BLUD. Artinya apa boleh jadi BLUD? Kepala sekolahnya pun nanti boleh bukan PNS. Ini revolusioner di situ. Kenapa? Karena sekarang kami membayar gaji guru kami di atas guru sekolah termahal di Jakarta. Rata-rata nih. Guru Al-Azhar atau guru yang sekolah Katolik, sekolah Kristen, sekolah Buddha itu rata-rata di bawah kami. Padahal sekolah itu kita bayar anaknya bisa 150 juta setahun. Nah ini yang membuat saya berpikir, kalau guru-guru kita tidak mau memperbaiki diri, tentu kita siapkan pelatihan-pelatihan. PNS kerja setengah mati itu penuh pagi sampai sore. Guru-guru kami kalau liburan, dia ikut liburan loh sebagian waktu itu. Ngajarnya juga cuma nggak sampai 40 jam kerja, 20 jam. Persiapan suruh makalah, sertifikat dapat segala macam. Nah saya pikir ini persoalan ada masalah. Baik kami ingin ubah. Jadi Anda sekali paksa. Sekarang kita tes DKI juara 3 di bawah Jogja, Jateng. Nilainya memang di atas standar nasional 5,5. Dulu waktu nilainya dikasih Kemendiknas 4, ikut ya 4, tapi 4 sekian, masih di atas rata-rata. Tapi nilainya payah sebetulnya. Ini ada guru-guru DKI kok, harus kita akui nilainya payah. Nah ini harus kita paksa dia naik. Nah pikiran saya bisa SMK. SMK itu punya bisnis, tapi dia bukan BLUD. Itu duitnya putar kemana coba? Dilatih kemana? Nggak jelas tuh. Nah makanya saya mau bikin jadi SMK itu betul-betul BLUD. Lalu pertanyaan bagaimana murid yang nggak mampu kata BLUD? Ini kan mungut duit ini. Nah itu selalu pertanyaannya sama. Bagi saya yang penting guru harus ikut kompetisi. Kalau mau jadi orang yang kuat harus berani ikut kompetisi. Anda kalau mau ikut tanding kejuaraan berantem gitu ya, kalau Anda nggak punya sparring partner yang baik, Anda punya masalah. Jadi kalau mau belajar berantem, ya harus berantem beneran latihannya. Nah sekarang guru-guru kita itu nggak pernah diajak kompetisi karena comfort zone. Saya udah jadi PNS DKI, gaji gede, nggak mungkin dipecat. Sama kayak dulu PNS DKI kan, udah naik eselon 2, nggak mungkin turun, puter-puter eselon 2. Oh sekarang enggak, ini ada permainan ular tangga, bisa langsung turun jadi staff. Jadi guru-guru yang nggak mau perbaiki diri dalam konsep pikiran saya akan pindahkan keluar jadi guru. Atau kita akan diamkan tanpa TKD. Kira-kira kebijakan DKI seperti itu. Ada gaji pokok aja udah. Diamin aja, ada nggak mampu ngajar kok. Gimana? Kalau mau baik ya pindah aja ke PTSP. Pelayanan terpadu satu pintu bisa dapat 13 juta, 16 juta kok. Nggak usah ngajar. Nah saya curiga dengan bahas soal rekrutmen. Banyak orang jadi guru itu bukan jadi guru tau gak? Karena formasinya guru besar, akhirnya ngelamar PNS jadi guru. Hatinya bukan guru. Ini bukan guru, ini yang lalu gimana soal tadi siswa yang tidak bisa membayar, kami akan sediakan kartu Jakarta Pintar. Ini yang kami lakukan termasuk madrasah tahun depan. Misalnya contoh di Jakarta ini, mohon maaf Pak Menteri, ini agak nakal sedikit. Peraturannya kalau sekolah kan masih 2.500 meter persegi ya, SMA apa itu.
Ini hampir semua sekolah yayasan-yayasan agama, terutama yang agama Islam ya, itu ukurannya itu di bawah 500. Nah, dia tidak mungkin mendapatkan izin sekolah kalau tata ruangnya tidak kami ubah. Kami kalau mau ubah itu saran menteri 2.500. Saya bilang udahlah menteri, nggak tahu kupotong aja, kasih aja lah izin. Kasih aja udah, peruntukan. Jadi kalau dari rumah mau diubah jadi sekolah kami kasih. Tapi kalau dari sekolah mau jadi rumah nggak boleh. Ya kalau itu yang kita lakukan. Jadi ide kami gini, dulu kami kasih BOP supaya bantu orang miskin. Dari BPK nggak boleh. Dia terima juga, nagih juga sama anak-anak kurang ajar. Jadi kami balik, BOP di stop ke swasta, kami kasih KJP kepada anak. Berapa KJP-nya? Itu anak tingkat SMA kami kasih 800.000 per bulan. 800.000 per bulan nih, tapi tidak boleh tarik kontan. Makanya pada musuhin saya nih semua nih. Kalau saya sebagai orang politik, gue kasih kontan aja. Kan populer kan? Enggak, aku marah-marahin mau penjara. Ini gugat saya 100 miliar lagi, kurang ajar aja. Dan ngirim duit, gugat saya balik lagi. Saya bilang enggak. Jadi ide kami itu gini. Jadi si anak yang pegang uang, dia yang menentukan sekolah. Dia sekolah harus dikompetisi. Kalau dia merasa sekolah swasta ini payah, gurunya payah nih, dia pegang uang kan, dia akan pindah ke sekolah yang lebih baik. Sehingga sekolah swasta yang jadi jelek, kehilangan murid, yayasannya nggak punya uang lagi, dia juga nggak boleh jual menjadi rumah atau jadi komersial. Itu kami beli sekolahnya nanti. Kami akan beli, kami akan negerikan. Kalau dia kecil, bongkarnya jadi taman aja, udah jadi RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak. Dan sehingga dengan cara seperti ini, sekolah-sekolah akan dipicu untuk memperbaiki diri. Ide ini saya mau terapkan juga di KONI sebetulnya, untuk pendidikan olahraga. Ini hubungan sekolah. Jadi nanti kalau yang juara, saya nggak mau kasih lagi pemain yang juara. Saya langsung kasih hadiah 2 miliar, 5 miliar kepada klubnya aja. Karena dasar semua pemain juara dunia itu dari klub. Jadi kalau klub bisa kirim ke luar negeri 20 orang, saya kirim 20 juga. Nanti juga berlaku sama untuk guru-guru swasta. Kalau dia kasih training 5, saya siapkan biaya training 5. Jadi kalau Anda mau training, saya bayarin. Kalau Anda ngajar nggak baik, Anda akan ditinggal. Ini hukum supply demand. Penawaran permintaan. Sekolah yang jelek, gurunya nggak mau diperbaiki, yang miskin pun tidak sekolah di sekolah Anda, dia akan pindah. Jadi bayangkan aja, KJP, saya akan sediakan sampai 3 triliun nanti. Ya tahun depan kita akan membiayai 600.000 siswa. Ya, itu udah lakukan nih. Jadi SD, SMP, tapi nggak boleh tarik kontan. Jadi sekolah semua debit. Beli buku, belanja pakaian semua debit. Nggak bisa tarik kontan. Beli makanan masih saya kasih. Karena itu bagian dari perbaikan gizi si anak. Tapi ini debit. Kita bisa tahu dia transaksi seperti apa. Jadi ide ini saya nggak tahu saya cerita ini. Apakah ini desentralisasi atau sentralisasi? Bagi kami di DKI kami ikut saja. Yang paling penting kami siap mau dibiayain pusat atau kami biayain untuk pelatihan kami siap. Tapi paling penting bagi saya pusat harus mendukung kami. Kalau yang dites tidak pantas jadi guru, harus dikeluarkan dari guru. Jadi baiknya kerja sebagai PNS biasa saja. Kalau jadi PNS biasa gaji juga gak jelek kok di DKI. Sekarang gaji di DKI paling rendah itu bisa dapat 12 sampai 13 juta. Golongan terendah. Untuk PNS kami menyediakan hampir 18 triliun satu tahun buat gaji. Termasuk guru dan perawat dan PNS. Jadi saya berani sombong dan itu. Seluruh negeri ini institusi yang termahal menyediakan uang DKI. 18 triliun. Makanya saya juga merasa pantas. Kalau Anda nggak pantas jadi guru, Anda harus pindah. Kalau Anda nggak pantas jadi PNS, saya harus copot TKD Anda. Ini kira-kira ide. Nah itu satu usulan pada pusat. Ini mungkin sedikit nyontek Pak Menteri lebih tahu lah. Seperti Malaysia gitu ya, Kuala Lumpur. Kita itu nggak pernah batasin orang mau buka sekolah. Selama asasnya Pancasila, Undang-Undang 45 tidak memprovokasi kita mengajarkan sesuatu yang berlawanan dengan ideologi negara. Siapapun mau buka universitas, mau buka sekolah, hukum pasar yang berlaku kalau menurut saya. Tapi buat saya, hukum pasar boleh terjadi, tapi saya harus menyediakan, memastikan tidak ada anak yang tertinggal. Baik, kita harus punya sekolah negeri,
Tapi sekolah swasta mau bagus mau mahal bagi saya terserah dia. Kalau kita bisa menyediakan sekolah yang sama bagus, mau nggak orang sekolah di swasta? Nggak mau. Sama kayak bus kan, saya lagi mau gratiskan bus untuk orang yang gaji UMP. Dari Tangerang, orang Bekasi, orang Depok ke Jakarta, kalau punya gaji UMP nggak usah bayar. Saya yakin dia lepasin motor, nggak usah bersaing sama saya, gratis. Bus-bus APTB masih bangkrut, nah, sama prinsipnya untuk sekolah. Kalau saya punya sekolah yang baik, punya guru yang baik, muridnya yang nggak tertampung di negeri, saya berikan KJP untuk pilih sekolah. Hukum pasar akan berlaku, sekolah jelek akan bangkrut, guru yang jelek akan disingkirkan, dan kalau saya jadi BLUD, guru-guru swasta akan boleh pindah ke saya. Nah, sama seperti kesehatan. Sekarang saya berani mengklaim, Bapak tunjukin sama saya rumah sakit terbaik yang swasta di Jakarta. Bapak bandingkan dengan rumah sakit kami yang baru sekarang, Pasar Minggu, Tarakan, Koja. Saya berani mengklaim Anda nggak bisa melawan kami. Betul. Bahkan Anda rumah sakit dokter Anda pindah kepada kami. Sekarang siapa yang mau kerja di rumah sakit gaji 10 juta, kerja di puskesmas kami bawa pulang 20 juta, kepalanya bawa pulang 30 juta, dokternya kira-kira mau pindah ke kami nggak kira-kira? Nah, ini yang kami lakukan di Jakarta. Saya juga ada putusan tidak mau menerima PNS baru di DKI. Saya mau bajak saja, yang bagus-bagus mau kerja sama DKI silakan datang kita tes. Kira-kira itu idenya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Bapak Ibu sekalian, tahan dulu kalau ada pertanyaan. Memang sesi pertama ini kita akan mendengar dulu overview dari narasumber kita. Sebelum ke Pak Menteri yang nanti juga akan sekaligus menjawab pertanyaan yang sama ke Wali Kota Pontianak, Pak Sutarbiji. Tadi Pak Gubernur mengatakan bukan soal sentralisasi dan centralisasi, apa aturannya, dan ketika sudah diberikan ke Pemda, Pemda punya ruang untuk melakukan berbagai inovasi improvisasi tadi. Apa yang bisa diceritakan Pak dari Kota Pontianak? Terima kasih. Pada prinsipnya sama aja ya apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Hanya masalahnya Pak Ahok duitnya banyak. Tapi daerah tidak semuanya punya duit seperti DKI. Nah, saya lebih cenderung kita berbagi. Nah, supaya trust kepada pemerintah daerah itu baik. Selama ini kan yang ribut kan masalah sertifikasi itu terlambat dibayar dan lain sebagainya. Nah, semua penghasilan yang wajib yang diterima oleh guru itu terpusat. Gajinya, sertifikasinya, segala tunjangan apapun terpusat. Jadi tinggal ditransfer aja dari Kementerian Pendidikan misalnya, transfer ke rekening para guru. Berarti kan tidak ada masalah. Itu lebih simpel sebenarnya. Jadi tidak ada ribut-ribut lagi, misalnya dana sertifikasi terlambat dan lain sebagainya, itu digunakan untuk ini, untuk itu, disimpan di bank dan lain sebagainya, itu tidak akan terjadi lagi. Kemudian dampak positifnya, pemerintah daerah itu APBD-nya sebagian besar ya, mungkin 80% APBD daerah itu akan sehat. Sehatnya kenapa? Belanja pegawai akan lebih rendah. Nah, artinya apa? Ketika belanja pegawai rendah, sorotan kepada pemerintah daerah juga akan berkurang. Nah, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah akan baik. Nah, ketika pemerintah daerah itu kepercayaan masyarakat kepada dia baik, maka apapun yang dibuat itu akan mendapat dukungan. Nah, ini susah sekarang. Nah, masalahnya tadi itu, kalau guru ya sertifikasi terlambat dan sebagainya. Saya lebih cenderung semua penghasilan guru, peningkatan kapasitas guru, kemudian ini kaitan kurikulum kan semuanya terpusat. Itu terpusat. Terus daerah apa Pak? Daerah mengoperasionalkannya. Ditambah lagi kita bisa menambah untuk peningkatan kapasitas guru, kemampuan guru. Seperti kita reporter, guru yang kualifikasi belum S1 atau D4 setelah 5 tahun dia ngajar, kita wajib untuk membuat dia menjadi S1 ya. Nah, kemudian ada pelatihan-pelatihan ya, guru mata pelajaran tertentu kita anggarkan ya, kita anggarkan. Cuma masalahnya Pak Menteri ya, saya minta misalnya dana BOS tidak boleh untuk membayar honor guru. Kenapa Pak? Digunakan oleh kepala sekolah untuk angkat guru-guru Pak dari keluarganya, tidak kapasitas sebagai pengajar. Misal insinyur pertanian suruh ngajar bahasa Inggris, memang dia pandai bahasa Inggris, tapi kan dia tidak dibekali dengan metodologi belajar mengajar. Kan itu ya benar seperti itu.
Nah, ada lagi yang kalau kita hitung, nanti silakan ICW melakukan riset ya. Berapa banyak sebenarnya negara mengeluarkan dana yang mubazir bayar gaji guru, sebenarnya gurunya bukan karena salah gurunya, tidak bisa ditempatkan. Mata pelajaran itu kelebihan, tapi ada mata pelajaran lain yang tidak ada, seperti kebudayaan, seni budaya itu sangat kurang, penjaskes sangat kurang, tapi IPA, matematik, yang lain itu banyak. Nah, kalau ada 100.000 aja guru yang sebenarnya tidak dibutuhkan, ya, berapa besar negara keluar duit bayar gaji, sebenarnya ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Ini yang harus digenakan dulu. Makanya Pontianak saya minta kepada dinas itu pemetaan pendistribusian guru, dan alhamdulillah kita dari dinas Kementerian Pendidikan ya, Dirjen Pendidikan Dasar, best practice-nya kita yang bagus Pak, dalam pemetaan guru, distribusi guru. Pontianak yang agak bagus ya. Jadi kita sudah ini. Nah, ada lagi ketentuan, misalnya guru negeri kemarin ya diminta untuk ditarik dari sekolah-sekolah swasta. Ini juga jadi masalah pendistribusiannya. Nah, oke, guru TIK ya, guru TIK itu pindah menjadi guru BP ya. Nah, sekarang guru-guru yang kelebihan itu kemana mau kita tempatkan? Nah, ini masalah. Kemudian kita juga pengangkatan kepala sekolah, Pak. Itu harus dengan pelatihan-pelatihan tertentu. Kita kerjasama dengan Solo. Di situ ada lembaga, ya. Di Solo itu ada satu lembaga untuk pengangkatan kepala sekolah, pelatihan di sana. Bahkan kalau guru-guru misalnya berprestasi tingkat nasional, saya langsung angkat dia jadi kepala sekolah. Dan tidak perlu lagi tes. Karena kalau dia misalnya guru terbaik tingkat nasional, dia langsung pulangnya saya langsung angkat dia jadi kepala sekolah. Nggak perlu tes-tes lagi. Ya. Nah, kemudian ada hal lagi Pak, masalah regrouping sekolah. Pontianak itu 2009 ketika saya jadi wali kota tahun pertama, SD itu ada 234, sekarang tinggal 113 karena kita regrouping. Ada regrouping manajemen, ada regrouping fisik. Ya. Karena terlalu banyak, seperti disampaikan Pak Awad, sulit juga kita dari sisi kualitasnya, ya, dari peningkatan kualitasnya. Jadi intinya sentralisasi untuk yang menjadi hak-hak guru, ya. Tapi kewajiban guru biarkan daerah ngatur. Ini akan Pak Menteri akan repot lagi nanti ketika SMA, SMK dan pendidikan khususan itu diserahkan ke provinsi. Pak, kalau mungkin Pak Ahok enak Pak. Kalau di daerah susah Pak. Sekarang kalau gubernur misal berpikir secara ini, kalau dia berpikir hanya daerah asal dia yang dimajukan, itu kasihan itu semua daerah. Di kita itu Pak, ada guru bahasa Indonesia jadi kepala dinas PU, bayangkan. Harus ada aturan dari kementerian bahwa guru tidak boleh ditempatkan di dinas yang tidak ada kaitan dengan pendidikan. Tidak boleh ada dengan pendidikan. Saya tidak mau Pak. Guru itu hanya bisa ketika dia ini Diknas. Diknas itu Diknas kota, seluruhnya orang pendidikan. Kecuali yang perencanaannya orang teknik. Ya. Seluruhnya Pak. Saya tidak. Guru yang dari pejabat dari Diknas hanya boleh pindah di SKPD yang ada kaitan, misal arsip dan perpustakaan. Atau kalau di sekretariat daerah bagian kesra. Yang lain tidak boleh. Tidak boleh ada itu. Nah, masalahnya sekarang di daerah itu boleh aja, ya, guru jadi kepala dinas PU. Mendingan kalau guru SMK yang latar belakang insinyur, ini guru bahasa Indonesia jadi kepala dinas PU, mau jadi apa? Siapa yang memutuskan itu Pak? Ya, kepala daerah, karena tidak ada aturan yang melarang. Nah, atau kalaupun ada aturan, mereka langgar, tidak ada sanksi untuk dia. Tapi Pontianak tidak melakukan itu. Pontianak tidak akan ada Bapak lihat ya, seorang asalnya tenaga pendidikan kemudian dia pindah di dinas-dinas yang tidak ada kaitan dengan pendidikan. Paling dia kalaupun dari dinas pendidikan pindahnya ke
arsip dan perpustakaan daerah atau di bidang kesejahteraan. Itu masih nyambung lah ya. Yang lain nggak boleh. Nah, ada satu lagi terakhir saya ingin sampaikan kepada Pak Menteri, coba kita diberikan ruang seperti SMK itu, Pak. SMK itu kalau kami di Pontianak, yang kita kerjasama dengan misalnya otomotif roda 2, kita kerjasama dengan merek tertentu. Oke, saya buka jurusan ini, tapi Anda harus rekrut seluruhnya tamatan itu. Kalau memang 10 angkatan sudah cukup, kita berhenti. Kita buat lagi jurusan yang mana yang dibutuhkan pasar. Misalnya sekarang perhotelan. Perhotelan itu di Pontianak anak kelas 2 SMK, jurusan perhotelan, itu semuanya sudah ada yang pesan. Nah, akhirnya saya harus tutup jurusan busana, saya tambah. Untuk apa saya menghasilkan tenaga jurusan busana kalau memang dia tidak bisa mandiri dan jadi pengangguran? Jadi kita tutup aja jurusan itu, kita tambah di jurusan yang memang yang dibutuhkan. Jadi tidak selamanya harus ada jurusan itu. Ya. Nah, best practice yang lain saya rasa untuk bidang pendidikan Pontianak cukup banyak saya tuangkan di sini, termasuk data-data konkretnya semuanya ada di ini saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali Kota Pontianak. Kebijakan nasional seperti apa? Kedua, mungkin tadi juga Pak Menteri, penempatan dan mungkin nanti politisasi juga ini. Tadi ICW mempresentasikan pertemuan yang penting juga soalnya. Silakan Pak Menteri. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema ini memang penting dan sebetulnya harusnya ditambah yang bicara di sini yang mengurusi aparatur negara. Karena sebenarnya ini kita bicara tentang pengelolaan aparatur negara. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan itu, saya sambil baca sambil mudah-mudahan ada nomenklatur saya, Pak. Kalau nggak ada saya nggak bisa jawab gitu. Karena banyak yang disampaikan Pak Tarmizi itu tadi sesuatu yang ya inginnya. Memang biasanya begini, begitu masuk pendidikan seakan-akan semuanya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagian apalagi begitu menyangkut guru, ini sangat dekat irisannya dengan urusan aparatur negara. Ini persoalan tersendiri di samping soal desentralisasi atau sentralisasi. Di sentralnya saja itu kami kira-kira bicaranya pendidikannya, kemudian di Kemenpan bicara tentang pengelolaan aparatur negaranya, guru sebagai aparatur negara. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat Pak Sutarmizi, di kementerian sekarang mengalami pemisahan antara pendidikan tinggi dan pendidikan di luar pendidikan tinggi. Oh, sorry. Makasih. Apa yang menarik? Saya melihat ini sesuatu yang patut disyukuri dalam konteks guru. Kalau kemarin, kamilah yang mendidik guru, kamilah yang menjadi pengguna hasil didikan itu. Jadi, kita dari tangan kiri ke tangan kanan. Ketika apa yang kita didik belum memenuhi harapan, ya kita terima saja, uang kita yang menyiapkan juga. Sekarang saya ingin katakan bahwa kita sebagai pengguna ingin standarnya X. Jadi kita patok di intake-nya, masuknya itu dipatok. Dan kita berharap siapapun silahkan mendidik. Mau bikin LPTK silahkan, tetapi untuk masuk ke dalam sistem guru ini kita harus bereskan, pastikan bahwa yang masuk adalah mereka yang kompeten menjadi guru. Sebelum saya jawab soal desentralisasi, apa visinya? Menurut saya gini, visinya harus jelas. Saya setuju dijalankan Pak Ahok, genjot di kompensasi, genjot di rewardnya, berikan itu tinggi, lalu tuntut di baliknya. Jadi saya melihat ada 4 hal yang dalam bayangan kami ekuivalen. Itu sebagai visi yang harus dicapai. 4 hal ini. Saya pernah sampaikan di dalam diskusi sama-sama dengan Kang Ade dan teman-teman. 4 ini. Nomor 1, kinerja guru itu ekuivalen dengan kompetensinya. Kompetensinya ekuivalen dengan sertifikasinya. Sertifikasinya ekuivalen dengan apresiasinya. Jadi ujung paling kiri adalah kinerja, ujung paling kanan adalah apresiasi. Tadi Pak Ahok sudah nyampaikan, dorong diapresiasi, harapannya kinerjanya nanti meningkat. Tapi di tengah itu ada 2, ada kompetensi dan ada sertifikasi. Nah,
banyak dari kita bicara guru itu fokusnya satu komponen saja, perjuangan sertifikasi saja, nggak memperhatikan kinerja, nggak memperhatikan kompetensi. Ada yang bicaranya tentang apresiasi saja, tapi juga ada yang bicara tentang kinerjanya saja, melewatkan komponen yang lain, kompetensi yang lain. Nah, saya melihat bila 4 komponen itu bisa ekuivalen, apalagi kalau sama dengan, kalau dibuat persamaan itu, jadi itu visi kira-kira di tiap daerah. Sudahkah itu terjadi? Sudahkah di tiap daerah kinerjanya nyambung dengan kompetensinya, nyambung dengan sertifikasi, dan nyambung dengan apresiasi? Kalau ini gap juga nggak masalah. Misalnya Pak Ahok tadi cerita, apresiasinya sudah tinggi sekali, ternyata kinerjanya masih rendah. Ini kita harus samakan. Kami melihat visi ke depan untuk pengelolaan guru, betulnya nama pengelolaan guru itu sekarang pas untuk bicara mengenai guru. 4 itu harapannya bisa menjadi pegangan, rujukan kita itu. Kemudian yang kedua menyangkut soal manajemennya. Guru memang empuk sekali untuk dijadikan alat politik. Jumlahnya paling banyak. Bukan saja, tadi sampaikan Kang Ade, bukan saja sebagai pemilih, tetapi sebagai penjangkau. Minimal ada 40 juta kepala keluarga yang bisa dijangkau oleh guru. Minimal. Yang sekarang berinteraksi dengan sekolahnya banyak sekali. Karena itu, ditariknya di pusat, di daerah atau tarik ke pusat, rentan pada politisasi tetap. Rentan, misalnya. Ini kejadian betul. Seorang kepala sekolah dapat titipan anak untuk dimasukkan, ditolak, dia dipindahnya lintas kabupaten, lintas provinsi. Kenapa? Karena otoritasnya di Jakarta. Kalau otoritasnya di kabupaten, minimal pindahnya dalam lintas kecamatan, lintas desa. Kalau ini pindahnya bisa lintas provinsi. Apakah dijamin kalau dipindahnya ke Jakarta lalu intervensi itu tidak ada? Apakah ada? Belum tentu. Karena itu menurut saya malah problemnya adalah saat ini belum ada jenjang karir guru yang berbasis meritokrasi. Kata ini sih saya boleh komentar. Menurut saya jangan selalu sering guru baik ditarik jadi kepala sekolah. Karena kasihan murid-muridnya, dia kehilangan guru baik. Menurut saya ke depan pengelolaan itu harus dipisahkan antara karir guru sebagai pendidik dan karir sebagai manajemen. Dan ke depan kita harus membayangkan orang boleh berkarir di manajemen, tidak harus berkarir di dalam kelas, tapi kita harus membayangkan bahwa anak-anak kita hari ini tidak, dan guru ini lebih punya potensi. Maaf ya, suara saya agak pilek jadi agak kacau. Tapi begini, guru ini salah satu yang punya potensi diintervensi yang jauh lebih berat daripada yang lain-lain. Saat ini bisa guru kepala dinas. Ini kejadian betul di Kabupaten Bima. Bupatinya meninggal, diganti wakilnya. Begitu wakilnya ganti, kepala dinasnya dihentikan, dikembalikan jadi guru SD. Langsung jadi guru SD. Maaf, guru SMP. Ya, terima kasih. Dapat permen dari Pak Ahok, ini berkah. Siapapun yang kirim sampainya lewat Pak Ahok gitu. Jadi Bapak sekalian, ini kejadian betul di Bima, dan silakan dikutip, ini kejadian benar. Dari kepala dinas pindah jadi guru SMP. Kenapa? Karena tidak ada, yang disampaikan Pak Tani, tidak ada aturan jenjang karir untuk guru. Dan bila guru memutuskan untuk menjadi bagian dari manajemen, maka dia menjadi manajemen karir, birokrasi pendidikan. Sehingga birokrasi pendidikan adalah satu hal, kemudian hal lain adalah, selamat datang Pak Gubernur.
Nanti Pak Ahok mau bikin ini Pak, bis gratis Pak, itu dari Banten. Jadi warga Banten bisa manfaatkan nih Pak. Selamat datang Pak Rano Karno. Jadi saya teruskan ya. Jadi kita melihat ke depan, tata kelola guru ini bukan saja menyangkut pusat daerah, tetapi bagaimana jenjang karir guru itu dikelola dengan benar sesuai dengan nature-nya sebagai institusi pendidikan. Ini berbeda dengan PNS lain yang non institusi pendidikan. Karena di institusi pendidikan ini ada memang guru-guru hebat yang kita ingin tetap berada di ruang kelas, tetap berada dengan anak-anak, tetapi kepangkatannya, rewardnya, apresiasinya meningkat. Jangan sampai guru baik justru dijauhkan dari siswa. Sementara banyak yang manajemennya kuat belum tentu bisa mendidik dengan baik. Nah mereka biarlah di jalur manajemen. Jadi saya membayangkan ke depan, bahwa pengelolaan seperti itu. Lalu potret hari ini. Jadi kalau saya lihat potret guru hari ini itu seperti apa? Tempat ini airnya keruh Pak. Karena kecampur antara guru yang baik, air jernih, dengan guru yang kinerjanya nggak baik, itu yang bikin keruh. Nah, bagian kita adalah persatu memastikan yang masuk ke dalam cendawan ini adalah selalu air yang bersih. Jadi kita ingin tinggikan di intake-nya, itu bereskan. Yang kedua, mereka yang di dalam dan kompetensinya perlu ditingkatkan, kinerjanya perlu ditingkatkan, itu kita berharap untuk mendorong kemajuannya bukan saja di tangan pemerintah, tapi kita ke depan mengharap gurunya pun berikhtiar serius untuk meningkatkan diri, meningkatkan kinerja dan kompetensi. Kita kemarin melakukan uji kompetensi guru. Sempurna? Tidak. Tapi kita melihat ini sebagai salah satu langkah awal. Instrumennya harus perbaiki ke depan, tetapi saat ini dengan bisa memiliki hasil uji kompetensi guru itu, kita berharap tiap-tiap guru tahu persis komponen apa yang harus dikembangkan dari dirinya dan komponen apa yang sudah kuat. Selama ini kita tidak, bahkan saya pernah lihat data-data uji kompetensi guru di Jakarta saja yang hasilnya itu agak kelewatan. Kelewatan itu artinya kalaupun instrumennya salah, ya jangan segini sekali lah angkanya gitu. Kalaupun instrumennya salah, tapi kalau ini agak kelewatan, dan menurut saya ini membutuhkan dorongan bukan hanya pemerintah. Karenanya yang kita ingin kerjakan ke depan adalah membangun ekosistem pendidikan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan terus-menerus. Ekosistemnya dibangun. Tanpa ada ekosistem pendidikan sulit sekali. Saya beri contoh aja, misalnya hari ini kita tadi sudah mendengarkan dua contoh ini. Kalau Pak Sutarmiji dan Pak Ahok tidak lagi menjadi wali kota dan gubernur, adakah jaminan bahwa itu bisa jalan terus? Ini kan pertanyaan. Karenanya yang perlu dibangun tidak kalah penting adalah ekosistem. Jogja Pak itu salah satu tempat yang ekosistem pendidikannya itu terbangun. Jadi interaksi antar pelaku pendidikan, ya makasih Mas. Interaksi antar pelaku pendidikan itu cukup baik. Bagaimana cara membuat interaksi itu? Tadi pagi barusan kami mengantar guru-guru, kepala sekolah yang integritas ujian nasionalnya tinggi, yang mereka di atas 92. Sebetulnya jumlahnya banyak, tapi yang kita undang hanya 500. Karena kita ingin mendorong agar kita hanya jangan memperhatikan angka akademik, tapi juga komponen integritas dan kejujuran. Apa yang terjadi? Kita akan mengumumkan indeks integritas per sekolah, per kabupaten, per provinsi. Untuk apa? Untuk masyarakat di sana menjadi pelaku aktif memperbaiki pendidikannya. Uji kompetensi guru, ini sudah hasilnya keluar. Nanti tiap kabupaten, tiap provinsi akan terima hasil itu. Dan bukan hanya para pejabatnya, masyarakat umum pun bisa mengambil dan menyaksikan data-data itu dari dekat. Apa harapannya? Mereka pun terlibat. Jadi ketika melihat, kalau saya tahu
bahwa di daerah kami hasil uji kompetensi guru angkanya masih X, saya ingin tingkatkan angka itu, maka dia akan mendorong kepada pemerintah daerah. Jadi harapannya informasi-informasi pendidikan itu dibuka, dan informasi pendidikan ini akan bisa memantik para pelaku pendidikan untuk bisa menjadi pressure group meningkatkan pendidikan. Karena kalau tidak, pressure-nya sekarang ini datang dari pemimpin-pemimpin baik di daerah. Pemimpin-pemimpin baik daerah itulah yang memberikan pressure. Tapi ketika pemimpinnya itu tidak seperti itu, maka pressure-nya tidak ada. Nah, kita harus menumbuhkan lewat apa? Ternyata sederhana menurut kami, informasi. Juga Pak, mulai tahun depan ini kita akan terbitkan namanya neraca pendidikan. Jadi tiap kabupaten, tiap kota akan terima berapa sih DAK pendidikan yang selama ini diterima dari Jakarta. Banyak daerah justru kami sering mengalami di Jakarta. Kepala sekolah datang, bahkan anggota DPRD, pimpinan DPRD datang mengajukan proposal tanpa mereka tahu sebagian dananya sudah ditransfer ke daerah dan bisa untuk itu. Mengapa? Karena informasi yang tidak dibuka. Jadi ke depan saya boleh garis bawahi nomor 1, visinya 4 tadi. Kinerja, kompetensi, sertifikasi, apresiasi. Itu harus sejajar. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting dalam menjalankan ini semua, intake-nya, standarnya harus tinggi. Yang ketiga, bahwa ketika kita bicara tentang guru, ini bukan soal sentralisasi atau desentralisasi saja, tetapi tentang jenjang karir berbasis meritokrasi untuk institusi pendidikan yang itu berbeda dengan untuk aparatur negara non pendidikan. Dengan begitu jalurnya harus beda, dan ini memang harus bicaranya dengan Kemenpan nih, karena pengaturan ini pasti harus beda. Kemudian yang keempat adalah tentang keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi adalah kunci untuk membangun ekosistem pendidikan. Karena dengan begitu, hari ini kita sering tidak tahu. Ini seperti Pak Ahok tadi cerita hasil uji kompetensi guru Jakarta. Orang tua belum tentu tahu, Pak. Bayangkan kalau orang tua tahu sekolahnya berapa. Kalau sekolahnya angkanya rendah, terus misalnya kalau saya cocok matematika saja lah. Kompetensi matematika rendah. Lalu kita berharap anak kita nilai matematikanya di sana dididik dengan baik. Belum tentu. Jadi karena itu, ini yang menurut saya harus didorong keempat hal itu. Jika itu dilakukan, insya Allah kita akan di jalan yang benar. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. 4 poin yang tadi sudah disampaikan Pak Menteri. Selamat datang Pak Gubernur Banten. Kalau tadi saya mulai bertanya dengan sentralisasi atau resentralisasi, saya kira ke Pak Gubernur mungkin tidak dengan rumusan pertanyaan seperti itu, tapi kira-kira apa Pak kebijakan, praktek dan pengalaman di Banten untuk kemudian nanti kita akan lihat ini kemana cenderungnya ini, sentralisasi atau desentralisasi. Silakan 10 menit juga overview untuk sesi pertama Pak Gubernur. Terima kasih Mas. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena jam 12 tadi saya baru selesai paripurna Pak. Saya ngebelah jalan sini memang cukup. Saya tidak dikasihani, tapi memang saya belum sempat makan siang karena mengejar ke tempat ini. Artinya begini, saya sangat bersyukur Pak. Saya sekaligus melapor kepada Pak Menteri. Alhamdulillah untuk APBD tahun 2016, Provinsi Banten baru bisa memenuhi ketentuan undang-undang, yaitu bisa mencapai 20%. Bahkan kita bisa mencapai 21,75% untuk pendidikan. Saya ingin sekali memvisualisasikan bahwa betapa cintanya saya terhadap sebuah sinetron yang kebetulan saya buat. Judulnya adalah Sidul Anak Sekolahan. Bukan berarti saya kampanye untuk Pilkada DKI, tidak. Tapi artinya apa Pak Menteri? Saya melihat pendidikan itu adalah sangat penting. Walaupun saya mengibaratkan untuk menyenangkan hati bahwa yang namanya sekolah itu tidak harus sekolah. Di ruang terbuka juga kita bisa bersekolah. Nah kebetulan saya di provinsi yang sekolahnya lebih banyak di ruang terbuka. Artinya sekolah banyak yang rubuh, sekolah banyak yang tidak layak,
Bahkan ada beberapa sekolah yang seperti kandang kambing, seperti kandang sapi. Nah karena itu Pak Menteri, dengan Undang-Undang 23 yang baru ini kesempatan Provinsi Banten bisa membangun pendidikannya. Nah sekarang ini tentu kita selama ini provinsi yang melakukan bintek, kemudian melakukan sosialisasi tentang, saya tidak ingin bicara kepada gurunya. Guru tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa sangat penting. Karena itu kemarin pada hari guru kebetulan saya diundang hari PGRI, saya katakan guru ini adalah sama profesinya dengan seniman, orang gila, selalu merasa kurang, tapi setiap hari pasti berangkat ke sekolah. Itulah saya bilang gilanya sama orang film tuh gila begitu. Orang apa ya, gaji kurang, tunjangan kurang, tapi setiap hari pasti berangkat ke sekolah walaupun sambil mandi ngedumel. Tapi itulah saya bilang pengabdian seperti itu. Nah artinya Mas, dalam sebuah skala besar, kami ini sekarang Pak Menteri alhamdulillah sedang mempersiapkan SP 3D, yaitu memang pelimpahan dari kabupaten kota. Dan memang secara Maret 2016 harus selesai semua pendataan. Insya Allah kita sudah bisa selesai, dan Oktober sudah pelimpahan kepada provinsi. Jadi bisa dibayangkan nanti guru di Provinsi Banten totalnya hampir 70.000 orang. Sekolah SMA apa namanya? Menengah, betul. Nah artinya itu menjadi wewenang di provinsi. Nah ini menjadi menarik bagi kita. Ini yang memang saya anggap adalah sebuah transisi yang luar biasa Pak Menteri. Tapi ini menjadi menarik, ini menjadi hope bagi kita bahwa kita bisa membenahi. Walaupun sebetulnya orientasi saya memang sarana kita perlukan, gedung sekolah, ruang kelas baru kita perlukan. Tapi apakah kita harus menunggu ruang itu menjadi baik kemudian pendidikan tidak menjadi penting? Jadi sekarang ini sedang kita sinergikan ke arah itu Mas. Nah yang menjadi problem memang di beberapa wilayah di Provinsi Banten ini terlihat sekali disparitas atau pembagian jumlah guru yang sangat saya katakan diskriminasi. Guru-guru baik itu bukan berarti di wilayah yang tidak ada yang baik, tapi guru-guru yang baik itu semua berkumpul di wilayah Tangerang Raya, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan. Tapi jarang ada yang mau yang ada di Pandeglang, di Lebak. Itu membuat saya pilu gitu loh. Nah itu yang saya katakan. Akhirnya kami dengan susah payah, walaupun tidak boleh ada lembaga pendidikan Pak Menteri, tapi di masyarakat di luar kita bikin semacam apa ya, bukan sekolah tapi semacam pendidikan yang bukan formal untuk anak-anak Baduy belajar. Ini kan menarik bagi saya. Nah artinya tentu dunia pendidikan bagi saya ini adalah dunia yang paling penting bagi saya. Bukan berarti dunia yang lain tidak. Ya, saya sangat yakin. Itu juga salah satu mikrofon yang belum makan, dia jatuh. Artinya itulah fondasi kita membangun kesehatan, fondasi kita membangun anak-anak yang pandai. Ya tentu dengan di guidance guru. Nah jadi memang selama ini ya karena wewenang pendidikan waktu kemarin ada di kabupaten kota, sementara provinsi hanya memberikan bintek, kemudian sosialisasi masalah kompetensi. Nah sekarang dengan peralihan Undang-Undang 23 ini kita akan segera fokus. Jujur konsep atau perencanaan saya, kebijakan saya sebagai gubernur yang dilantik 12 Agustus kemarin dan sisa waktu saya tinggal 1,5 tahun, saya akan membangun fokus wilayah selatan, yaitu wilayah Pandeglang, Lebak, karena inilah jumlah kesenjangan sosial, kesenjangan kesejahteraan terlihat ada di sana. Karena itu ya mungkin Pak Anies ini juga saya tahu sebelum beliau jadi menteri juga sudah mengirimkan beberapa anak untuk menjadi guru di desa-desa itu dengan program apa tuh Pak? Desa Mengajar. Itu adalah sebuah contoh bahwa sekarang ini Banten menjadi menarik untuk dikunjungi karena memang segala macam infrastrukturnya bukan terbelakang tapi memang kurang. Cuman itulah yang kita sedang kejar. Nah jadi secara skala prioritas tentu guru sangat kita pentingkan, tentu dengan kualifikasi yang memang harus memenuhi mungkin standar sarjana. Tapi di kita ada juga guru yang belum. Tapi kalau kita mewajibkan dia menjadi sarjana,
mungkin dia tidak akan pernah bisa mengajar dan meninggalkan anak-anak yang ada di desa. Ini menjadi dilematis. Ya kalau Jakarta nih gampang, tunjangan besar, gaji besar, sarananya besar, begitu juga di Pontianak. Tapi di Banten ini nggak bisa seperti Jakarta. Mudah-mudahan dalam waktu 10 tahun lagi bisa saya kejar, bisa seperti Jakarta. Mungkin itu, Mas. Terima kasih. Sebelum saya kasih kesempatan ke Flor, boleh saya tanya satu, Pak Gubernur. Ya. Yang tidak bisa saya tanya ke Bang Ahok karena yang Jakarta modelnya otonomi tunggal ya. Ada kesulitan nggak ketika selama ini diurus oleh kabupaten kota, kemudian dilimpahkan ke atas, terutama yang saya dengar, kabupaten kota kan banyak yang sudah menggratiskan pendidikan. Ketika ke Jakarta provinsi belum tentu sama, ya. kan? Ini dilematis pada waktu saya menerima audiensi PGRI di beberapa kabupaten kota. Ya, mungkin saya bisa sebut Tangerang, kemudian Cilegon. Guru-guru di sana dapat tunjangan yang dianggarkan oleh APBD. Mereka bertanya, Pak, bagaimana nasib kita? Apakah tunjangan yang sudah diberikan oleh kabupaten kota itu tetap diberikan? Saya agak sulit menjawabnya. Tapi kebetulan saya tertolong. Ternyata guru yang ada di Pandeglang Lebak itu tidak dianggarkan oleh APBD kabupaten kota itu. Saya bilang, tadi kita bicara tentang kesetaraan. Saya tidak ingin memperjuangkan Bapak yang sudah pernah dapat, saya ingin memperjuangkan Pak Guru yang belum dapat, saya bilang. Nah, jadi artinya memang itu sedang kita kita lakukan koordinasi kepada kabupaten kota. Karena itu juga bagian ya, seperti beberapa kabupaten kota yang juga sudah membebaskan sekolah, tapi ada kabupaten kota yang juga belum, karena ini menyangkut kepada APBD kabupaten kota masing-masing, Mas. Nah, jadi memang itu sedang bagian kita lakukan koordinasi terus. Ya mungkin satu saat juga pasti akan kepada Pak Menteri untuk melaporkan situasi seperti ini. Bagaimana tunjangan guru yang sudah diberikan oleh APBD kabupaten kota tersebut dengan kemudian ditarik ke provinsi. Nah, ini penganggarannya seperti apa? Ini menjadi juga harus kita berikan kebijakan khusus untuk itu, Mas. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berpaus. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi kedua. Saya membuka kesempatan kepada 3 dulu mungkin ya. 3 yang mau memberikan tanggapan, kritikan juga boleh, masukan. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amir Hamzah, pensiunan guru DKI Jakarta SMA 23 Komang, Grogol, 2008. Tapi tanpa setahu saya didudukan di Komnas Pendidikan dengan SK Menteri Menpan. Saya tertarik dengan kalimat guru adalah faktor penting dalam pemberantasan korupsi. Saya bilang omong kosong. Itu hanya kata-kata pemanis bibir saja. Kenapa? Jawabannya adalah saya mengalami guru SD tahun golongan 2, datang nulis di koran, berkelahi dengan kepala dinas, berkelahi dengan menteri, tapi saya tidak dipecat. Beranian perlu oleh guru. Tapi guru sekarang baru-baru berbuat, ngomong aja nggak berani, kan memang ditekan oleh kepala sekolah. Di atas menekan kepala sekolah menekan guru, guru menekan murid. Politik membelah bangsa. Guru faktor penting dalam pemberantasan korupsi. Memang iya kalau dipikir-pikir. Tapi kalau kita berbicara memberantas, bagaimana cara berangkatnya? Guru tidak punya apa-apa, tidak punya data. Yang punya catatan tentang uang bom berapa, uang bos berapa, uang bor berapa dari atas, hanya pas sekolah dan bendahara sekolah yang tahu. Guru tidak tahu. Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik. Boro-boro minta sama dinas, pas sekolah sendiri tidak bisa kasih tahu berapa yang diterima dan berapa dan bagaimana cara juklis, juklak dan juknis menebarkan uang. Tidak ada. Omong kosong, guru dianggap faktor penting dalam pemberantasan korupsi. Nggak bisa. Seharusnya begitu datang uang, Bapak Ibu guru, tolong saya terima uang dari apa, berapa, sosialisasikan pada guru. Ini boro-boro. Oleh karena itu sosialisasi tentang uang dari atas mau ke bawah itu harus saya tahu guru dan bahkan penjaga sekolah.
Poin penjelasan gimana? Yang kedua, ukuran sebuah sekolah 500 kata Bang Ahok, adik Ahok. Saya mau katakan lebih mudah ketika ketemu di Hotel Sofyan sini dulu. Ukuran sekolah 500 meter memang tidak pantas. Australia 25 hektar baru bisa bikin sekolah. Di Australia. Rumah orang aja kapal 1.500 baru bikin rumah orang Australia. Kemudian Belanda bagaimana berapa? SMA 23 tempat saya sekolah itu bukan di luar tapi 10 satu lapangan 10 kegiatan. Taekwondo di situ, silat di situ, lompat kapal di situ, nampak di situ. Ada 10 kegiatan, cuma segitu-segitu ruangan. Bagaimana mau main? Makanya SMA 3 tercatat sebagai sekolah tawuran dulu. Kenapa? Di sini susah bergerak. Berkelahi dengan SMA Pero dari digorongnya anak SMA 3 mati kita Pak. Nah, bagaimana caranya? Saya pikir hal ini sangat tergantung terkait dengan mentalitas pejabat Pemda DKI dulu, bukan sekarang. Dulu katanya, ini saya celo atas nama lurah, ini tempat ibu bapak ini akan digusur untuk kepentingan negara. Tahu-tahu muncul pasar pelayan, Giant, supermarket dan kawan-kawannya apa namanya? Bisa dipersingkat? Ikut, tidak bisa dipersingkat, ini panjang. Ini realitas sosial yang alami dari golongan berat kita sampai semakin terus ini. Inflasi ini saya kenal. Lalu jadi keturunan ada mental. Masih banyak yang lain, tolong persingkat. Mental antar pejabat, gusur, bayar mahal ke rumah rakyat untuk memperlebar ruangan sekolah. Kemudian yang ketiga, sentralisasi atau tidak sentralisasi, no problem. Yang penting jumlah juknis sentralisasi, jumlah juknis desentralisasi ada nggak? Kalau ada pakai dong, jangan ngabur. Orang bikin salah sama ada jumlah juknis, apalagi menolak desentralisasi. Yang terakhir, sorry bukan terakhir. Pokoknya sedang sampai tua, tapi mantan rektor di Jakarta Profesor Inano Surahmat sedang sakit tua. Saya sampaikan ide beliau sama dari saya. Dunia pendidikan sebenarnya tidak perlu menteri. Nah, yang dibutuhkan adalah keikhlasan. Keikhlasan siapa? Guru yang mau mengajar ikhlas dan murid yang mau belajar. Cuma dua itu kok. Saya sudah praktekkan nulis di atas punggung SMP 56 melawai guru. Suruh tunduk anak, ikhlas. Yang penting memang ikhlasan itu dalam nyaman itu sangat dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena cukup banyak tadi pertanyaan yang sampaikan ke Bapak ya. Pak Hermanto tadi saya kira sudah, kemudian calon pengawas tadi mungkin Pak Gubernur yang tidak ada lembaga untuk penggodokan tadi Pak Menteri sudah ya. Kemudian Pak Gubernur mungkin soal tadi dari forum orang tua, bisakah ini beberapa bisakah dilakukan transparansi nilai ini juga yang ini. Kemudian nanti juga Tangerang, bisakah guru-gurunya berlaku humanis? Ini memang apakah memang tidak humanis, banyak kekerasan atau apa? Dan mungkin juga sekali dijawab nanti juga adalah pertanyaan yang tadi ditujukan untuk di Jawa Barat, sesungguhnya akses ini pendidikan yang berkeadilan. Jadi pertama Pak, soal transparansi memang kalau di dinas sudah kami buka. Di DKI sekarang hampir semua anggarannya itu bisa Bapak Ibu baca di website kami sampai satuan ketiga. Mungkin itu masih zaman dulu kali. Nah, kami sudah buka semua. Nah memang yang jadi masalah ada beberapa oknum atau sekolah yang masih mungut menerima bimbel tadi. Kami udah tangkap ada juga oknum guru yang nggak pernah ngajar. Dia menambahkan staf untuk ngajar. Dia keliling aja. Karena begitu kasih guru les, kemampuan sekarang kan beda. Waktu zaman saya sekolah, orang tua saya dan teman-teman orang tua saya itu hampir semua nggak sekolah.
Jadi kalau lihat gurunya memble juga orang tua saya nggak tahu gurunya memble. Karena gurunya lebih hebat daripada bapak saya soalnya kalau dia pendidikan. Tapi hari ini pendidikan kita berubah. Hampir semua orang tua murid itu adalah sarjana, master, bahkan sampai ada yang S3. Jadi dia langsung melihat ini gurunya nggak bener ini, ngajarnya nggak bener. Nah ini gimana caranya? Mau sekolahkan sekolah yang mahal nggak mampu, tapi dia kelas menengah. Dia mulai mengumpulkan uang atas nama komite, membayar guru les, bimbingan belajar tadi. Karena nggak mau pakai jam yang ada, dia gunakan jam yang ada. Dan guru juga seneng. Dihitung dia nggak usah ngajar, suruh dia ngajar. Nah itu kasus itu sedang kami perbaiki. Ini memang terjadi di DKI, jujur aja. Nah yang masalahnya apa? Saya katakan komite sekolah, tanda kutip, membajak sekolah DKI sebetulnya. Jadi kami yang bayar semua, dia bajak, dia tentukan. Itulah kenapa saya punya ide untuk menjadikan BLUD. Lebih baik BLUD. Jadi misalnya ada seorang profesor yang ngerti manajemen sekolah. Dia melihat cucunya di SD, dia udah nganggur ini. Dia mungkin ngelamar ke saya jadi kepala sekolah untuk memanage sekolah. Kenapa nggak boleh? Karena begitu BLUD kepala sekolah boleh swasta. Nah saya setuju Pak Menteri kayak manajemen aja. Nah ini manajemen bisa lakukan seperti itu. Yang penting guru ngajar dengan baik. Jadi karir guru bagaimana? Kalau menurut saya karir guru kalau hukum pasar nanti berlaku, dia akan memperbaiki diri, dia akan ditarik kerja di mana-mana. Kalau dia guru yang hebat, dia akan diminta ngajar di mana-mana. Hari ini kita kan udah nggak hebat, maksa orang terima dia ngajar, nuntut apresiasi tadi, kinerja dia nggak mau tahu, kompetensi liburan anak dia liburan juga, alasan nggak ada training. Sertifikat udah dapat, udah sekali udah merasa aman. Nah saya kira ini yang harus kita perbaiki kalau di DKI. Kalau soal diklat tentu saya setuju aja. Memang kami mau bangun diklat. Jadi semua pelatihan terpusat satu. Tadi juga Pak Menteri sampaikan. Jadi guru yang nggak bisa ngajar ya kita tawarkan aja jadi pengawas atau jadi kepala sekolah. Kalau yang tidak mau keluar aja jadi guru. Jadi pelayanan terpadu satu pintu saja. Di DKI sekda saya ini mantan guru. Karena zaman Pak Fokke dia ditarik masuk struktural, jadi mantan guru masuk. Banyak sekali kepala dinas olahraga juga mantan guru. Di daerah karena kekurangan golongan 4B, tempat A, guru itu kan cepat sekali naik golongannya. Kalau struktural susah. Itulah yang ditarik dari kabupaten kota untuk jadi pejabat. Walaupun tidak mengatakan guru nggak mampu, nggak. Banyak guru mampu. Saya tidak mengatakan guru tidak mampu loh. Guru jadi sekda mampu, jadi bupati mampu, jadi gubernur mampu, jadi presiden juga mampu kok. Tapi yang saya maksud kalau Anda nggak punya hati ngajar, jangan belagak jadi PNS guru deh, ngaku aja gitu loh. Kamu bilang aja sama saya pindah, dapat gaji oke kok, gitu aja yang penting. Nah saya kira kami tunggu aja kita lihat BLUD. Saya merasa pendidikan yang belum beres, kalau jadi BLUD saya yakin bisa lebih beres. Karena guru terlalu banyak, sekolah terlalu banyak. Ya ini yang kita ingin lakukan. Ngajarnya juga nggak benar. Kalau guru swasta ya, saya kasih perbandingan. Anak saya sekolah di swasta. Itu tiap bulan, 2 bulan sekali pasti ada 1 hari anak saya itu libur atau 3 bulan gitu, libur sekali. Kenapa? Guru-gurunya lagi kumpul katanya. Atau kalau lagi liburan sekolah seperti ini, gurunya masuk loh semua. Ini anak saya libur sekarang. Itu gurunya semua masuk training di swasta, kerja seperti biasa. Jadi kalau nggak ngajar pun nggak boleh pergi. Coba kalau guru negeri nggak ngajar di Tanah Abang nongkrongnya kadang-kadang, di Tamrin City. Ini yang masalah di kita, jarang masuk. Padahal PNS dibayar, kerjanya penuh kan. Nah ini yang kita lagi mau perbaiki. Dulu tulisan DKI ada kesalahan membuat tunjangan kinerja daerah itu menjadi tunjangan kehadiran daerah. Nggak ada nilainya, sekarang lagi kami perbaiki. Kalau dia tidak dapat kinerja yang nggak jelas, TKD kita potong. Nah sekarang saya lagi full karena sistemnya ngisinya juga bohong, rapat ya bohongin, seharian masih banyak bohongnya nih.
Nah itu yang saya maksud, saya mendukung Pak Menteri. Lebih baik sekolah itu punya integritas, guru itu nggak usah terlalu pintar. Karena modul ngajar itu semua ada sebetulnya. Asal dia ngerti, bimbing orang itu lebih baik daripada dia nipu. Apalagi bantu contekan, kasih bimbel supaya lulus, terus komite sekolah kumpulin duit kasih supaya anaknya lulus. Ini kan gila, supaya nilainya bagus, ini rusak kita. Kita mendidik monster-monster baru yang jadi pejabat, tukang tipu, tukang manipulasi. Nah ini yang saya kira perlu kita bereskan. Saya tahu nggak semua guru suka, tapi kalau guru yang jujur sama saya mah suka-suka aja kok. Kalau yang memang main ya nggak demen dia sama saya, biarin aja. Emang gue pikirin. Kamu aja nggak mikirin masa depan kok, visi kan? Bagaimana visi ke depan? Bagi saya ekosistem bisa terbentuk kalau dengan BLUD tadi. Saya yakin dengan BLUD tadi ekosistem pendidikan akan terbentuk. Tetapi anak-anak yang nggak mampu harus kita berikan uang untuk sekolah. Ini yang penting. Nah saya pernah ukur, saya lupa berapa nilainya. Saya bandingkan sekolah swasta yang cukup mahal dibandingkan sekolah negeri dengan bayar gurunya, gedung sekolah semua dimasukkan. Ternyata indeks satu murid itu lebih mahal di negeri, gila gak? Lebih mahal di negeri, karena gurunya kita bayar mahal, beli alatnya juga mahal. Oh di DKI apalagi kan beli scanner satu sekolah 3,8 miliar, beli UPS 6 miliar. Elektronik sistem manajemen sekolah 5 miliar, satu sekolah loh. Sekolahnya nggak dibangun. Beli filing kabinet, beli melulu, ditaruh di luar. Kursi beli lagi, buang lagi di luar. Komputer beli, nggak pakai, over lagi keluar. Nah ini semua yang jadi masalah, dan gurunya juga tanda tangan. Orang pendidikan juga tanda tangan, yang main juga. Jadi saya bilang saya setuju dengan Pak Menteri. Yang penting sekarang integritasnya kita taruh dulu. Kalau sekolah yang gurunya nggak punya integritas, kita cuci gudang aja. Pemain cadangan banyak, keluarin aja lah. Kira itu dari saya. Seperti biasa, lugas tegas ya. Ya. Saya takut ditanya terlalu banyak nih, saya mau pulang dulu. Ya saya kira kami ucapkan terima kasih banyak atas nama ICB atas semua. Ada para host yang sudah hadir. Ya, Bapak Ibu sekalian kita lanjut. Sebentar, greeting dulu. Ayo. Riwan luar. Pak, izin Pak. Ini dipasarin aja ya? Ya, pasang. Cepetan. Repot banget pasang itu. Terus. Pak. Iwan ya Pak. Penonton apa pemirsa? Pemirsa. Ini Pak. Kepada seluruh pemirsa TV One, saya Natal dulu ya Pak, Natal baru. dua kali. Iya, pertama Natal, kedua tahun baru. Nggak nyambung ya? Enggak, bisa. Pada seluruh pemirsa TV One, saya ucapkan selamat merayakan Natal bagi yang merayakan. Tuhan memberkati saudara. Kepada seluruh pemirsa TV One, saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini Anda dilimpahi banyak berkat dan rezeki yang melimpah. Saya Ahok, Gubernur DKI. Saya Gubernur DKI Jakarta. Perkenalan dulu Pak. Oke. Ya Pak, rekod. Ya Pak, silakan. Ya. Saya Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta, mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bagi saudara pemirsa Net TV yang merayakannya, dan juga selamat tahun baru untuk seluruh pemirsa Net TV, khususnya di ibu kota DKI. Tuhan memberkati kalian dan melimpahi banyak rezeki untuk kalian di tahun yang baru ini. Terima kasih. Lagi ya Pak. Punya perorangan Pak, kalau misalnya metro mininya, misalnya orangnya itu nggak sanggup untuk menggandeng. Kan dia tinggal kredit bank. Kredit bank, jadi kalau pemerintah Kan kita kan tanggung jawabnya pasti bayar rupiah per kilometer. Kalau dia jalan kan pasti bank jamin. Ada kami yang jamin bayar. Kalau kamu kredit bank kan yang ditakutin bank, kamu mampu bayar nggak? Makanya kalau kamu pakai tarik-tarik duit,
bank nggak kasih kamu kredit. Dia khawatir kamu gak nilep. Tapi kalau duitnya itu yang kami akan bayarkan rupiah per kilometer dibuat rekening bersama, bank aman kan? Sisa bayar itu, bayar ATPM, servis semua kita jamin, bayar kepada Anda. Sopir pada Anda, kalau Anda belum bisa dapat duit ya nggak apa-apa dong, minimal 3 tahun habis itu kamu punya mobil baru. Itu. Terima kasih Pak. Alhamdulillah.